Shalom kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati. Selamat berjumpa kembali di Suara Marturia Rabu 21 Februari 2024. Tentunya kita bertemu dalam perkenanan Tuhan, dan hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang akan menuntun kita di hari Rabu ini ialah terambil dari kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan ayatnya yang ke-60. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Bapa yang terus memberikan cinta kasih di dalam kehidupan kami untuk kami merasakannya. Bapa, dalam kerajaan surga, di dalam setiap jalan-jalan kehidupan kami terus memerlukan kekuatan daripada Tuhan. Maka dari itu firman-Mu akan memperlengkapi kami, akan menguatkan kami, sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan terpilih dari kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai dengan ayatnya yang ke-60. Di bawah perikop Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kekasih-kekasih Tuhan, shalom. Firman Tuhan ini akan menuntun kita. Firman Tuhan ini akan memberikan kita refleksi kehidupan tentang bagaimana kita belajar dari seorang diaken, yaitu Stefanus. Apakah di antara kita pernah mendengar yang namanya Stefanus? Ataukah ada di antara kita yang memiliki nama Stefanus? Salah satu dari 7 diaken jemaat perdana, kalau tercatat di dalam Alkitab sebagai martir pertama, adalah Stefanus. Para pemimpin agama ini menjatuhkan vonis hukuman mati tanpa proses hukum. Jadi Stefanus divonis hukuman mati.
Pada saat itu, ketika seseorang dipandang bersalah, ia akan dihukum. Dan hukuman yang dipilih kepada Stefanus ialah hukuman dengan cara dilempari batu. Karena apa? Karena ia dianggap menghujat Allah. Dan di samping itu, ada kehadiran Saulus. Saulus menunjukkan bahwa kaum Farisi berdiri sebagai saksi. Dan mereka diberi hak melempari batu pertama. Walaupun apa? Walaupun kesaksian mereka ini palsu. Kesaksian yang penuh dengan kebencian. Kesaksian yang penuh dengan fanatisme. Jadi sebenarnya ada kepentingan-kepentingan diri yang kemudian ditanggung oleh Stefanus. Kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai orang-orang yang dipandang sebagai seorang pemimpin. Ketika kita berdiri dalam kepemimpinan kita, apakah kita berlaku sebagai seorang pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang sebenarnya tujuan kepemimpinan kita itu untuk diri kita sendiri, yang pada akhirnya orang lain mendapat getahnya ketika orang lain melakukan yang benar, maka kita menghukum dia dengan cara kita yang kita anggap benar itu. Yang kita anggap kita lebih benar. Cara pandang kita lebih baik daripada orang lain. Orang lain yang kita pandang tidak lebih baik daripada kita. Ada iri hati para pemimpin mahkamah agama ini. Dan hal-hal ini kemudian diterima oleh Stefanus. Dan Stefanus melihat bahwa ini adalah hal yang harus diterima ketika dia menyerahkan diri kepada Kristus. Ketika kehidupannya benar-benar memberi diri di dalam pelayanan. Dia tahu bahwa kemarahan-kemarahan akan membuat dia mati. Akan membawa dia kepada kehidupan yang kemudian tidak harus ditanggungnya. Wow, ini keberanian yang luar biasa. Kita bisa belajar dari seorang diaken ini. Dia benar-benar memberi diri kepada Kristus. Dan Allah berkenan menampakkan diri kepada Stefanus. Stefanus melihat anak manusia yakni Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Ini adalah hal yang luar biasa. Ketika dia memberi diri, ada jalan Allah di sana untuk bagaimana dia bisa melihat anak manusia itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sanggup? Apakah kita siap untuk mengambil konsekuensi ketika kita menyerahkan diri kita di dalam Kristus? Dan ketika Stefanus dia menyerahkan dirinya, Stefanus menyatakan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia benar-benar melihat bagaimana Allah itu bekerja di dalam kehidupannya. Dan di dalam hal ini ada pekerjaan roh yang ada di dalam kehidupan Stefanus. Ini bukti bahwa Allah terus bekerja di dalam kehidupan manusia. Allah tidak pernah meninggalkan.
Jadi tergantung kita sebagai manusia mau menerimanya seperti apa. Ada banyak penolakan, ada banyak kejahatan, ada banyak ketidaksukaan ketika kita membawa hidup kita di dalam Tuhan. Namun ini harusnya tidak menjadi masalah. Ketika ada tantangan-tantangan, mari kita undang Roh Kudus di dalam diri kita. Kita menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Inilah semangat iman Kristen kita. Sebagaimana perintah dan teladan Yesus yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Dan kalau ada musuh, kalau ada orang yang tidak suka, kita serahkan itu di dalam Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan ini untuk kita refleksikan di dalam kehidupan kita, di mana saja kita berada. Kita sebagai orang tua, kita sebagai orang muda, kita sebagai anak-anak. Mari benar-benar kita memberi diri kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus menuntun kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu terus dinyatakan di dalam kami. Melalui firman kebenaran-Mu kami dikuatkan. Melalui firman kebenaran-Mu kami dikenyangkan. Untuk bagaimana kami semangat melakukan firman Tuhan di mana saja kami berada. Di dalam tugas dan tanggung jawab kami saat ini, di dalam kesibukan-kesibukan kami saat ini, mari Bapa Engkau menuntun dan menyertai setiap kami, supaya kami mampu melakukan apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam hidup kami. Mari memberkati hidup dan kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Semoga firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.